profesional dulu berarti mainnya ya. Part-time atlet, Part-time freelance. di Indonesia nih kita kan. Nah segitunya ya. Sampai segitunya. Enggak, itu gengsi-gengsi enggak ada tuh ya. Karena itu uang jajan kita soalnya. Istri gua sampai ke situ tuh gak dapat ngantri bete katanya. Aku pengen nyobain udang soalnya. Orang dalam dong kan ada teknologi orang dalam. Alhamdulillah ternyata pelajarannya di situ ya nggak semua rintangan berat itu ternyata sebuah jalan yang nggak bagus. Ternyata di situ kita punya standar yang lebih baik jadinya. Yes. Gitu. Nanti jangan sampai besok customer datang Bawa gorengan, "Bang, mau beli kuahnya doang." Kedatangan tamu spesial hari ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang faedah bisa jadi manfaat. Oke, banget nih hari ini kayaknya. Begetar banget alhamdulillah. Udah lama nggak bergetar kayak gini rasanya ya. Kemarin kan sempat agak kosong gitu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tujar Project Casual Podcast yang berisi obrolan ringan, bermakna dan inspiratif insyaallah. Buat teman-teman, khususnya pengusaha muslim yang punya keinginan tahuan yang besar, lagi ngejalanin bisnis, berbagi pengalaman atau improve diri, pas banget nih. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sudah hadir. Please welcome Kogi Putratama. Masya Allah. Kogi Putratama nih ya. Ini atlet nih. Atlet Baseball. Mantan. Ya. Masya Allah. Tapi Profesional dulu berarti mainnya ya. Part-time atlet, Part-time freelance. di Indonesia nih kita kan. Iya, Masya Allah. Kogi Putratama mantan atlet, terus sekarang punya usaha. Usahanya berbau dengan Jepang-Jepangan lah. Masya Allah. Kelihatan kayaknya ada. Gimana? Apa kabar, Akhi Kogi? Alhamdulillah, cuma nih mohon maaf ntar ada sound effect batuk-batuk mungkin ya agak kurang fit. Editor kita jago kok bisa ngilangin efek-efek. Batuk-batuk bisa hilang ya. Jadi merdu, antum batuk jadi merdu. Jadi Kogi Putratama nih mantan atlet ya. Terus punya rumah makan namanya Futago ya. Masuk itu Futago Onigiri. Iya, dulunya Futago Onigiri. Oke. Awalnya dari onigiri, terus alhamdulillah sekarang ada satu kedai baru. Alhamdulillah, gue pernah nyicip tuh, pernah nyobain yang di FX tapi. Iya, betul. Bener ya? Bener. Masih ada nggak tuh di FX? Kodorlo semenjak COVID ini udah tutup. Oh, gitu. tahun lalu. Oh, gitu. Masya Allah. Karena emang kondisi mall juga kan agak sulit ya pada saat awal-awal COVID tuh. Futago, udah berapa tahun nih si Futago ini? Futagonya sendiri itu dimulai dari 2007 ya. 2007. Dari nyokap duluan yang jualan. Oh, gitu. nyokap Jualan, terus akhirnya anak-anaknya juga mulai jualan, pertama di sekolah, di kampus, terus di sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Enggak, itu gengsi-gengsi enggak ada tuh ya. Karena itu uang jajan kita soalnya. Kalau nggak jualan kita nggak jajan. Kadang kita tuh suka kayak gitu tuh. Ngaruh, aduh. Malu gue masuk jualan ke teman-teman di sekolah. Masa dagang gitu ya. Masa dagang. Bukannya sekolah, dagang gitu. Padahal sekolah ambil dagang enak tuh ya. Nah, kebetulan itu nih. awalnya lu gimana? Emang belajar masak atau diajarin Umi? Atau emang resep turun-temurun tuh? Kalau belajar masak sih baru akhir-akhir ini aja ya. Cuma kalau misalkan masalah resep ya beberapa ada yang orang tua suka masakin dari kecil, terus kita cari tahu gimana sih cara masaknya gitu. Ya outputnya sih sebenarnya karena pengen makan apa yang nggak ada di rumah, misalkan ada di mall tapi budgetnya terlalu tinggi, ya udah kita beli murah bikin sendiri gitu aja sih sebenarnya. Jadi ya mau nggak mau kepaksa bisa masak biar nggak usah jajan kali ya. Ngiritnya aja sih itu. Oke. Pas banget nih ya pedagang nih, kenapa namanya Tujar Project nih? Nah, Tujar itu banyak pedagang tuh. Artinya banyak pedagang tuh ya. Banyak pedagang tuh. Oke. Berawal dari kata tajir kan. Tajir itu pedagang tuh bahasa Arab itu. Berarti orang-orang tajir nih karena mereka pedagang. Bener nggak sih? Bener. Orang Indonesia kan bilang tajir nih. Nabi ngajarin untuk pedagang. Para sahabat pedagang tuh. Ya kan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, pedagang semua. Masya Allah. Muslim pedagang, insya Allah berkah tuh, masya Allah. Berarti orang-orang kita Kogi nih, ya kan? Yeah. Dulu sering dibawain bekal itu sama orang tua, onigiri. Iya. Onigiri itu. Jadi dulu aktivitas selain di sekolah juga baseball kan kita. Kakak juga baseball. Mungkin sekedar gambaran sedikit, Futago itu artinya kembar. Oh, Futago itu kembar. Bahasa Iya. Jepang. Siapa lu kembar? Kakak gue kembar. Kakak lu gitu. Terus
dibikin lah namanya Futago gitu biar lebih ikonik gitu. Nah terus kenapa bekalnya onigiri ya memang dari kecil kita suka dibawain bekal-bekal yang emang Jepang juga gitu. Yang kadang di sekolah tuh jadi pertanyaan sama teman-teman, nih apaan sih bekalnya gitu. Ya kadang sampai kita bosen akhirnya dimakanin sama teman-teman gitu. Oke. Dari situ kita lihat potensi, oh ini jualin aja kali ya. Dan pada suka tuh teman-teman ya. Peluang bisnis, ya kan. Akhirnya jadi bandar-bandar di sekolah deh. 2007 itu berarti SMA, SMP. 2007 itu SMP itu udah mulai tuh ya. SMP udah mulai. Gua aduh SMP apa ya? Lo SMP kemana Gal? Enggak, waret main CS ya kan. Oh enggak, gua bukan anak game enggak, game. Apa ya paling ya? Main bola paling ya sama anak-anak kampung ya. Masya Allah. Sampai sekarang tuh dari 2007 13 tahun berarti ada ya? 13 tahun. 13 tahun tuh. Kurang lebih. Itu gimana nih? Apakah ada hal-hal cerita-cerita inspiratif di tengah-tengahnya, ups and downs-nya? Bisa sama sampai ini paling Gal, bertahan tambahin dikit nih. Kan 2007 sampai sekarang tuh berarti berapa tahun? 14 lah ya. 14 tahun ya. 14 ya. Itu kan pasti namanya orang kan ada bosen ya kan? Ya. Maksudnya di umur lo yang saat ini dari dulu SMP sampai sekarang kan panjang banget nih. Kalau menurut gua tuh banyak anak muda karena bisnis tuh gampang bosan mereka. Kendalanya itu kan, aku bosan sama satu bisnis, apalagi ketika udah jatuh gitu ya. Kan pasti bisnis kan naik turun nih. Nah itu gimana cara nyiasatinnya lo untuk tetap gua harus sustain gitu sampai sekarang. Apalagi satu doang nih kan. Biasanya kan dia bosan dikit dia bikin yang lain nih, apa martabak lah, apa gorengan gini kan, nih satu doang nih konsisten nih bisa menjaga itu gimana tuh? Masya Allah. Pertama-tama kalau ngomongin soal ups and down itu ada banget ya. Apalagi waktu awal dibuat juga itu sebenarnya agak sedikit condong ke kebutuhan ya. Bukan lebih ke oke, pengen bisnis nih, punya uang pengen bisnis apa ya gitu, pengen bikin apa ya. Tapi kalau dulu memang lebih ke kebutuhan. Jadinya itu sesuatu yang menjadi prioritas karena kan dibutuhkan kan. Ketika sehari-hari menjadi kebutuhan jadi dibutuhkan loh kan. Nah jadi itu akan menjadi prioritas. Terus seiring waktu juga kita pribadi, saya dan kakak-kakak juga nggak langsung terjun full time gitu. Dalam arti ganti-gantian. Skill set masing-masing beda-beda gitu. Yuki yang memang jago di marketingnya, Yuka di desainnya, terus hitung-hitungan. Lo sendiri yang belakang dapur masak atau? Kalau dulu awal-awal sih memang bagian nabung aja. Tapi finance nggak ngitung tapi nabung aja. Tapi dulu memang ganti-gantian lah polanya, jadi sempat Yuka duluan yang megang, setelah nyokap, habis itu Yuki, habis itu berdua, habis itu gantian lagi, gue sendiri. Nah sampai sekarang di tahap yang memang alhamdulillah Futago ini udah gabung sama satu grup yaitu namanya Maka gitu. Maka Group. Yang emang ini udah bisa dibilang bukan main-main lagi ya gitu. Ini udah serius part nih ya. of serius gitu kan. Big things lah ya. Besar jadinya gitu ya. memang di sini membutuhkan selain komitmen tapi juga energi lebih lah. Betul. Karena kan mau nggak mau apa yang akan disupport dari holding company kita juga harus mentranslate-nya menjadikan sesuatu kan. Gitu sih. Berarti sekarang udah berbentuk PT tuh ya, Futago? Alhamdulillah udah. Apa nama PT-nya itu? PT Riori Karya Futago. Riori itu artinya masakan. Oh, Riori masakan. Karya itu memang diambil dari inspirasi yang sering dipakai sama tim Maka gitu. Makna karya Maka itu ada makna karyanya juga. Nah itu ada karyanya juga gitu. Maka ini berarti eksternal ya, dari internal Futago atau bikin sendiri? Maka ini dari orang luar. Dari luar. Orang luar. Jadi ngajak join. Jogres. Jadi memang Jogres. Ya, Masya Allah. Akhi, pahit nih. Iya. Sambil gorengan. Iya dong, silaturahmi ini kan kayak di rumah-rumah nih kan ceritanya nih. Nah jadi Gal, kalau dulu di FX nih, sekarang Futago nih di
Blok M. Di Blok M. Little Tokyo Oh, pas jadinya. yang ini ya, apa stick ya? Stick apa tuh? Little Tokyo itu yang stick itu bukan sih? Little Tokyo depannya Blok M Square. Iya. Yang di area depan itu. Itu sekarang tempatnya keren banget. Jepang abis lah. Masya Allah. Ya. Gue pernah datang ke situ soalnya berapa kali? 2 kali gue. Gue belum pernah, nanti kita coba cicip ya. Iya, baru di FX. Ya? Harus itu. Baru di FX. Harus itu. Istri gue sampai ke situ tuh. Gak dapat ngantri bete katanya. Aku pengen nyobain udang soalnya. Ini orang dalam dong, kan ada teknologi orang dalam. Enggak dong. Kita walaupun ada orang dalam harus namanya dagang, kita beli, kita cobain. Harus itu ya enggak? Nah, itu kenapa berubah namanya jadi Futagoya? Dari Futago doang. Jadi memang ya ini udah salah satu part of jalan Allah juga ya. Jadi pada saat pandemi itu 3 bulan sebelumnya kita udah ada satu konsep sebenarnya bukan Futagoya gitu. Dan nggak akan disebut namanya di sini. Apa, tapi Futagoreng? Bukan. tapi memang agak sedikit melenceng dari Futago ini gitu. Agak sedikit berbeda dari Futago ini. Nah, terus setelah 3 bulan itu pandemi datang. Konsep ini kayaknya agak kurang relevan pada saat di pandemi ini gitu. Karena terlalu high risk lah. Akhirnya dari tim Maka pun memberikan beberapa ide, salah satunya ya udah Futago aja yang dibikin gitu. Terus kita brainstorming dari segi produk gitu, apa yang kira-kira relevan gitu, yang emang bisa mudah diterima dengan masyarakat gitu. Ya udah kita berangkat dari mie-mian gitu. Mie noodle atau ramen atau any kinds of mie gitu. Tapi dari situ kita langsung tarik ke Jepangnya. Jepangnya apa yang bisa kita pakai, terus ditambah kita juga masih ada dead stock yang belum kepake gitu kan. Waktu itu dead stock kita udon. Oh ya udah pas nih, mie udon ya, udon nyebutnya tuh udon. Iya, n di Jepang itu eng. Oh, gitu. ilmu ya, udon. baru tahu. Itu baru tahu. Makanya kalau ditanya Genki desu ka kan, Genki itu tulisannya Genki. Iya. Tapi disebutnya Genki ya. Genki desu ka gitu. Itu sedikit aja. Iya, benar. Intermezzo lah ya. Enggak apa-apa, ilmu kita juga enggak tahu ya. Terus sampai mana tadi? Udang. Sampai mimian lah pokoknya. Makan mulu nih apa ya. Sampai udon, ya akhirnya kita coba ikhtiar dengan produk udon kita yang memang inspirasinya itu dari sop kaki kambing gitu. Itu pun juga resepnya kita dapetin dari sisa-sisa bahan yang ada gitu. Jadi bahan yang ada kita bikin sesuatu nih, sama digabungin sama brief dari tim Maka sendiri. Dari Maka ada arahan ke creamy-creamyan gitu. Sejujurnya gue pribadi untuk creamy-creamyan gue kurang srek gitu. Tapi kalau ngomongin brief kan mau nggak mau kita harus jalanin dong. Betul. Nah cuma gue coba twist. Jadi kita ada unsur Japindonya juga sebenarnya. Futago Japindo itu Japanese Indonesia. Kalau di RCT kan ada Japandi ya. Betul. Nah kalau kita coba Japindo gitu. Terus akhirnya diplesetin ke sop-sopan ya. Udah sop kaki kambing deh gimana. Intinya ada si creamy-nya itu, walaupun kan sop kaki kambing ada yang susu, ada yang santan. Nah kita fokus di cooking cream. Habis itu gimana caranya biar gurih, pakai bateri lagi gitu. Jadi agak melenceng sedikit dari brief, cuma pengennya tuh yang agak Japindo juga dapat. Iya. Karena kalau memang straight sama cream jatuhnya carbonara banget. Betul. Gitu. Iya. Ada sop-sopnya juga ya, basah-basah juga. Carbonara banget jadinya tuh ya. Makanya udongnya Futago nih. Bong. Lo harus cobain ya. Masya Allah. Yeah. Lo pernah nyobain sop kaki kambing Jakarta itu tuh gak? Baru gue mau bilang nih. Gue kalau makan sop kaki kambing suka banget. Suka. Tapi
Asam urat, Pak. Asam urat. Tenang aja, ini enggak insya Allah Insya Allah gimana? Asal nggak berlebihan kan? Berlebihan ya. Enggak apa tuh ya. Nah, yang menariknya lagi nih, di Vitagoya nih udongnya pakai brisket. Brisket tuh apa sih Brisket. Brisket Dia tuh apa? bahasa Indonesia dagingnya sandung lamur. Sandung Biasanya dipakai lamur, rawon. Itu oke. banyak lemak ya? Banyak lemak. Nah, itu maksudnya karena habis makan gitu. Itu gimana? Emang dari awal lu udah kepikiran untuk pakai brisket atau emang kan sekarang lagi musim banget nih brisket kan? Brisket yang di apa smoke yang gitu-gitu. Apa emang lo kepikiran dari itu atau dari awal emang ini harus pakai brisket nih enak nih? Karena jarang gue lihat udang pakai itu. Biasanya udang ayam, ya kan? Ataupun apa? Tempura. Iya, tempura. Biasanya kayak gitu tuh kalau udang tuh. Ini baru menurut gue dan keren. Awalnya sih emang kita nyari topping dulu ya. Nyari topping apa ya? Nih setelah udang kita nyoba semuanya lidah. Oh gitu. Terus nyoba daging-daging biasa gitu yang apa slice beef kayak gitu. Terus kita coba brisket, emang paling kena di brisket. Pada saat itu juga kita pengen ngambil cutting yang bagus. Tapi secara misi Futago itu kan yang dititipkan oleh Maka bahwa kita harus affordable gitu. Diusahakan affordable. Nah, kalau main looks ngomongin brisket itu biasanya potongannya gede-gede gitu. Iya, Gede-gede. Nah, itu agak costly. Jadi akhirnya kita chop kecil-kecil tapi masih dapat rasanya. Sensasi brisketnya, rasanya juga masih dapat. Gitu. Jadi ya udah kita tetap pakai brisket cuma cara yang berbeda. Jadinya tuh kalau ngelihat ntar makan langsung kayak makan empal yang kayak gitu. Jadi kecil-kecil gitu sih. Pakai brisket. Pakai cooking cream ya. Cooking cream. Creamy. Udang. Berapa itu semangkok? Pakai pilus enggak? Pilus itu mah buat bakso Wonogiri, Pak. Buat bakso Wonogiri pakai pilus enak tuh. Bakso Wonogiri pokoknya. Biasa di rumah tuh gua suka gitu. Atau mie ayam gerobak biru. Mie ayam gerobak biru baru tuh enak tuh. Itu lo jual berapa tuh sama semangkok? kerupuk tuh ya. Sama kerupuk benar. Minumnya ini yang botolan tuh teh botolan. Gede. Masuk teh botolan. Teh botol. Boleh mungkin teh botol nanti mau endorse share ini. Nah, itu gimana? Itu lo jual berapa? 40.000. 40.000 men. Tadi kan sempat ngecek nih tes pasar dulu. Itu tuh tes pasarnya nyobain ke pasar ini mana yang suka atau tes sendiri internal? Nah, alhamdulillah di Maka tuh orangnya juga lumayan banyak ya. Oh. Jadi waktu itu di tes di Satu-satu kantor. ya. Jadi ya udah makan deh. Mana nih yang kira-kira potensial demand-nya tinggi gitu ya? Pertama memang ada tim khususnya dulu nih. Tim khusus chef. Tim khusus menu makanan. Untuk coba itu ya. Nah, yaudah paling condong ke creamy miso udon. Condong ke situ dan dikasih lah ke satu anak kantor. Dan anak-anak kantor pada cocok. Ya udah. Bismillah. Udah. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Masya Allah. Nah, terus ini kendala banyak teman-teman gitu. Yaitu modal tuh. Kadang banyak yang teman-teman tuh punya konsep. Ya kan konsepnya banyak banget di kepala tuh. Bagus deh pokoknya. Pasti terpatok sama modal. Terus keberanian mereka untuk ayo jalan nih gitu. Ya. Itu lu dulu gimana tuh? Emang maaf ya, apakah dengan modal seadanya? Apakah lo sempet nekat atau gitu, apa? Ya, Sebelumnya kalau mau ngomongin modal, ada hal yang sebelum itu dipikirin dulu gitu. Kan modal bisa macam-macam ya, bisa uang, bisa skill. Betul. Nah, coba diulik dulu modal kita nih apa nih gitu. Apakah skill atau uang atau mental atau misalkan aset tertentu gitu. Nah, itu perlu pikirin lagi apa yang kita punya gitu. Dan kalau misalkan kita nggak perlu ngeluarin duit dulu di awal gitu, ya nggak usah ngeluarin duit dulu di awal gitu kan. Ya sama aja kan kayak jasa gitu kan. Jasa kan juga dia jualan skill gitu kan. Nah, baru perlahan-lahan kalau memang di saat waktu membutuhkan modal baru deh. Itu awalnya juga kita sendiri, baru perlahan-lahan memang ada
dari keuntungan gitu kan. Tadi juga mulai dari sekolah kan. Gitu. Ada keuntungan, terus misalkan selain itu banyak ya, maksudnya untuk scale up kan bisa misalkan partnership gitu, atau misalkan di sekarang kan udah banyak ya BMT yang kayak gitu, misalkan pinjaman yang seperti itu. Pinjaman syariah pasti ya. Bebas riba ya. Bebas riba ya. Oke. Bebas ribet. Oh, ribet. Karena ribet itu ngeri banget. Ribet itu ngeri banget. Gitu sih. Jadi perlu perlu ditelaah lagi modalnya apa gitu. Dan selalu mulai dari step yang paling kecil lah ya. Gitu. Jadi kita juga bisa melihat dampaknya lebih dalam. Kadang kan kalau kita nggak lihat dari step yang dari kecil, bisa aja kita ceritanya tuh mulainya tuh bukan dari A, tapi mulainya ternyata dari Z gitu. Betul. Padahal ya kenapa nggak kita coba A sampai semuanya dulu kita cobain gitu ya, dari kecil, tangga kedua, tangga ketiga gitu ya. Karena kan sekarang kita lihat banyak orang-orang tuh yang mungkin bola bisnis langsung modal gede gitu, langsung scale up ini sebenarnya, sedangkan dia nggak punya experience di sana tuh. Pengen kelihatan, ya mohon maaf ya, maksudnya kayak gue punya ini loh, wah asetnya sekian, langsung nyebur di sana, cuman nggak tahu di belakangnya ya mudah-mudahan diberi kemudahan juga gitu. Cuman ada juga yang collapse gitu. Tuh gimana tuh kira-kira kalau ngeliat situasi itu? Balik lagi ke kebutuhan ya gitu. Kebutuhannya apa ya gitu. Kalau misalkan di situ ada win-win solutionnya gitu dan bisa dipertanggungjawabkan, kan pasti ya ada aja investor yang mau kan gitu kan. Contohnya sekarang IT kan intangible semua kan. Bener-bener apa ya, paling seksi lah ya bisa dibilang gitu. Startup aplikasi gitu ya. Masya Allah. Padahal brisket lebih seksi. Apa? Brisket itu seksi. Seksi. Kalau kita ada di dunia masak-masak, brisket itu seksi. Masya Allah. Gue belum ada experience sih di tempat masak. Jadi, lo tuh dulu pernah kerja nggak sih? Maksudnya, pernah. Apakah langsung? Oh gitu, pernah kerja kantoran nggak? Pernah nih buat teman-teman nih ya yang tuh, dari kerja mau berdagang nih, gimana ceritanya? Gue pikir tuh lu langsung born to be tajir gitu. Pedagang maksudnya, born to be pedagang gitu kirain. Kalau dagang sebenarnya udah suka dari SMP gitu. SMP. Sebentar, keluarga dagang juga atau? Nyokap duluan sih dulu. Nyokap juga dagang juga? Iya. Nyokap. Ada DNA-nya ada berarti ini ya. Waktu awal dulu itu emang SMP suka jualan juga, jualan sneakers kayak gitu-gitu. Terus tadi ngomongin soal apa tadi? Tadi tuh ini, maksudnya lo dulu pernah kerja atau enggak? Dan gini, biasanya kan orang menganggap gini ya, banyak kan kalau kerja kan udah aman tuh, ya nggak sih kan? Gua aman nih, udah gaji bulanan. Kalau misalnya entah gue mau nikah, gue udah aman, punya anak juga aman, itu berarti udah kerja udah aman lah gitu. Kalau berdagang kan resikonya besar, apalagi makanan nih. Banyak banget orang-orang tuh yang masih berpikir dua kali tentang untuk dagang makanan. Kenapa? Karena kalau nggak laku basi, ya kan. Terus kalau ibaratnya nggak kejualan semuanya, cuma 2 mangkok, 3 mangkok yang kejual, akhirnya mau nggak mau bahan-bahan itu harus dibuang dan akhirnya ini lagi harus stok lagi. Nah itu kenapa lu berpikiran bahwa berani gue berhenti gitu kerja ya? Nih, gue berhenti kerja, gue dagang deh. Apalagi kalau yang udah punya istri, anak gitu ya. Nah itu. Kalau waktu itu sih masih single ya, single, terus waktu itu kerja dan masih sibuk baseball. Jadi bisa dibilang kehidupannya masih freelancer banget lah ya. Gitu. Hit and run. Jadi ya udah gitu, masih nggak bergantung banget lah gitu. Jadi emang fleksibel gitu. Nah dari situ ternyata ya ada jiwa yang kalau mudahkan gitu, bahwa ya mau nggak mau harus gerak terus kan kalau untuk cari penghasilan. Nah kalau ngomongin kerja di satu titik terus jadinya itu terpenuhi sih bener aja gitu kan. Tapi kalau misalkan udah berkeluarga juga itu yang harus dipikirkan kan. Itu yang mungkin perlu pandangan ahli-ahli ilmu, benar-benar matang ya. Iya gitu. Kalau masih single sih mungkin itu gas terus, patut dicoba ya untuk latih mental kita juga, sama latih ikhtiar kita sama Allah juga kan gitu. Dalam arti gue ngomong kayak gini bukan yang mempraktekkan paling baik gitu, tapi maksudnya ini biar setidaknya jadi motivasi gitu kan. Motivasi gue pribadi gitu. Bahkan
ke depan juga masih panjang nih jalannya kan gitu. Sangat menarik banget dicoba gitu untuk dagang, karena hakikatnya benar-benar kita nggak bisa bergantung sama penghasilan di beberapa titik aja gitu. Bahkan kalau ngomongin sekarang juga alhamdulillah qadarullah ini agak semi kantoran sebenarnya. Gitu. Jadi tawakalnya juga sempet mikir, oh ini masih agak di titik aman nih kayaknya. Gitu. Beda kalau yang benar-benar dulu awal-awal kan benar-benar jalanin sendiri, ya mau nggak mau kalau nggak ada ya mikirin gimana nih gitu. Bahkan sampai muter-muter ke sekolahan. Oh gitu. Muter-muter jualan onigiri nawarin. Dulu tuh waktu SMP itu? Enggak, kalau SMP di lingkungan aja. Waktu itu masih BBM. Oke saja jadi. Semenjak jalanin bisnis to bisnisnya, B2B-nya itu ya kita nyari klien kan. Nyari kliennya tuh bener-bener nelponin sekolah ya, biar ada retainer order gitu ya. Iya gitu. Repeat order gitu ya. Padahal sekedar kita pengen nitip doang di kantin gitu. Kita sampai nelponin sekolah gitu. Ya itu kita lakuin. Karena emang gue salut sih sama mental sales yang emang dia ketok terjun pintu, langsung ya. Ketok pintu dia nawarin dagang gitu. Terus kalau nggak laku ya udah gitu. Tapi kalau laku ya itu bonus buat dia. Tapi itu kan dia kerja buat orang lain kan. Tapi mau nggak mau kita yang harus kalau kita usahakan kita yang harus terjun langsung. Nyari langsung, terjun langsung. Kalau nggak salah ada yang bilang rezeki yang berkah tuh yang kita dengan tangan kita sendiri tuh gimana ya? Fik ya? Gimana tuh? Ada nggak sih? Waduh, itu lupa. Pernah ada nggak sih? Maksudnya rezeki yang baik itu yang langsung dari tangan kita sendiri yang ngelakuin itu? Insya Allah ya benar-benar. Soalnya bukan ahli ilmu nih. Wah, kalau lo datang nih, ngantrinya sampai keluar. Beneran, Futago. Masya Allah. Teman-teman kalau mau ngecek nih ada apa? Instagram atau di mana nih Futago nih? Instagram di GoFutago. GoFutago. Nih kalau sambil icip dulu, minum dulu, monggo Gi. Nah, sebelum ngomong lebih lanjut nih, ada nggak sih satu kisah, satu momen yang benar-benar lo ngerasain nih ajaib banget nih momen ini nih selama lo ngejalanin Futago, ketika lo udah kehilangan harapan gitu ya, tiba-tiba ada sesuatu yang ngebantu gitu, ada nggak tuh satu momen kayak gitu tuh? Ada. Nah, mungkin ada beberapa cerita kali ya. Ajaib nih yang, ini ajaib banget nih. Jadi yang pertama itu 2017 kan kita fokus ke B2B. Terus tiba-tiba di kontak satu klien dari multinational company gitu. Kontaknya lucu juga lewat Facebook soalnya. Jadi itu lewat Facebook dia ternyata nyari onigiri gitu. Akhirnya kita pitching, ternyata dia suka gitu. Itu pun kita berharap bisa goal gitu. Dan dia juga berharap kita bisa kerjasama gitu. Banyak pelajaran yang bisa didapat dari beliau ya. Salah satunya pada saat kita pitching itu udah goal, alhamdulillah. Habis itu seiring jalan tuh kita sering kasarnya tuh dimaki-maki gitu. Kita dimaki-maki gitu. Dimaki-maki, tapi waktu itu juga sambil istihara juga kan, ini bener gak sih ini klien gitu kan. Kita udah coba yang terbaik, caranya udah dikasih tahu, ini loh cuma bisa gini gitu. Dia gak mau, tetap kekeh. Lu cari A, lu cari B, lu cari C. Klien tuh? Iya. Padahal kita nyiapin produk nih, udah nih. Iya udah gitu. Bukan servis kan, biasanya kalau servis tuh suka ada demand kan ya. Iya. Terus kayak gitu. Terus gue mikirnya kan kalau istikharah nih jalannya selalu ini kan. Dimantapkan yang mana ini ya? Iya ini dimantepin tapi dimaki-maki mulu nih, nggak jelas nih kan. Jadi ambigu juga nih, bener nggak ya, bener nggak. Terus satu ketika ketemu temen lah, ya emang dia udah bikin catering khusus lapas gitu. Dan kliennya dia juga cukup gede ya. Akhirnya cerita kan, kendalanya ini nih makanan gue gimana ya gini. Lu coba pakai ini, lu coba pakai ini. Setelah ngomongin produk, ngomongin unek-unek gitu. Gila nih klien gue gini. Ya lagi lu digituin doang. Udah biasa itu makanan gue sehari-hari gitu. Digituin gue. Oh gitu. Berarti gue yang pertama kali doang dong nih. Karena ini perdana jadi kesannya lebay dong. Iya itu mah pertama kali doang. Emang kayak gitu. Lu klien
berhadapan, apalagi lu multinasional company, wajar lu digituin gitu. Oh ya udah istihoro akhirnya kodor lo gol gitu. Dan itu sebelum gol padahal. Sebelum gol udah gitu-gituin dimaki-maki. Dimaki-maki. Orang ngasih sampel nih, dia baru pindah ke Jakarta, datengin ke apartemennya, di depan mukanya itu dikata-katain. Si onigiri ini. Iya, produknya nih lah. Si onigiri ini dikatain, wah nggak bener nih kayaknya. Ya udah deh, akhirnya cabut. Alhamdulillah ternyata pelajarannya di situ ya nggak semua rintangan berat itu ternyata sebuah jalan yang nggak bagus. Ternyata di situ kita punya standar yang lebih baik jadinya. Yes. Salah satu hikmahnya onigiri kita jadi tahan 3-4 hari gitu. Gara-gara momen itu. Yang tadinya cuma sehari aja sih, udah. Ini dia jual 3 hari. Naikin value gitu ya. Momen itu tuh. Okay. Terus yang satu lagi memang momen ketika kita gabung di Maka ini gitu. Gitu. Memang beberapa kondisi udah banyak disupport lah sama Maka gitu. Ya emang ya nggak nyangka juga gitu. Emang jalan Allah itu nggak duga ya. Gitu. Tapi kuncinya sih memang gerak sih gitu ya. Gerak ya. Usaha dulu ya. Usaha. Ikhtiar dulu ya. Hasil nentuin ya biar dia di atas gitu. Mau lewat mana serahin aja gitu ya. Iya. Tawakal. Kita berdoa. Bener-bener ini apa? Jalan yang tak duga-duga. Betul. Jadi emang bener ya. Jadi Allah tuh ketika ingin menaikkan derajat atau level seseorang, caranya ada aja. Dengan seperti ini kan akhirnya tadi yang Kogi bilang gitu, dia jadi tahu gimana caranya jadi tahan lama. Kalau nggak dengan pelajaran itu, kalau nggak Allah menyuruh Kogi ke sana, udah deh berhenti deh, udah nggak usah ikut itu kan. Ada istiqoroh. Jadi emang benar ada yang namanya hikmah yang harus kita ambil kan, seperti takdir Allah kan, irodah kauniyah. Oh kejauhan ini. Takdir Allah yang harus kita cari tentang hikmahnya itu, masya Allah. Biasanya kan orang-orang tuh udah lemes duluan gitu ya kayak. Iya. Nah, kalau lo ngeliat nih, tren sekarang kan emang trennya tuh lagi masakan Jepang, Korea tuh pasti itu kan. Ya Asian food itu maksudnya lebih dominan ke sana gitu. Kalau nggak nyari makanan Jepang, makanan Korea. Nah, lo melihat tren itu untuk kedepannya akan seperti apa tuh Gi? Untuk Futagoya sendiri khususnya. Karena kan gini ya, maksudnya banyak restoran-restoran yang buka dengan kondisi emang lagi memanfaatkan tren. Ya kan, contohnya kemarin tuh BTS tuh Back to Sunnah. Dahsyat. Back to Sunnah kan itu. Yang Anda tahu tuh BTS Back to Sunnah. Itu kan ya kan akhirnya memanfaatkan momen. Nah, maksudnya apa sih strategi dari Futago nih yang untuk melihat tren ke depan? Jadi jangan sampai kalau misalnya cuma saat ini doang aja gitu. Itu gimana kalau dari lo sendiri Gi? Kalau ngomongin tren sih, ya gue bukan pakar food trend ya, tapi lebih ke pakar doyan makan gitu. Doyan makan. Jadi lebih ke ini sih ya. Pertama, yang udah ada konsistensinya perlu dijaga. Terus kedua, produk-produk baru itu juga pasti menjadi salah satu acuan ya. Yang terus harus keluar ya, harus berinovasi terus. Gitu. Karena memang kalau tadi Mas Vicky bilang Jepang atau Korea tren itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu bukan tren gitu. Karena kalau ngomongin makanan itu udah kebutuhan kan gitu. Cuma gimana balik lagi selera makan orang gitu. Betul. Kan. Mau makan Jepang, mau makan Betawi, mau makan Sunda gitu. Nemuin pasar ya. Gitu. Jadinya balik lagi gimana untuk recall ke customernya kan gitu. Ya strateginya kalau dari tim kita memang mempersiapkan produk-produk yang lainnya gitu. Ya memang kita berusaha cari andalan-andalan lainnya selain si creamy miso udon, sehingga yang diharapkan seperti brand-brand yang udah besar lainnya, bahwa harapannya kalau udah produk yang dikeluarkan si A, oh udah deh yakin deh insya Allah gitu, pengennya sih seperti itu. Jadi nggak terpaku dengan satu produk aja gitu kan. Brand-brand yang gede kan banyak ya, maksudnya yang kita udah percaya dengan namanya lah ya. Setiap dia ngeluarin produk, udah deh yakin oke nih kan. Tapi sekarang orang-orang taunya Futagoya udongnya kan, lebih ke udongnya bahkan bukan onigirinya malah. Onigirinya malah bukan. Kalau untuk
customer yang dulu masih aware dengan onigiri. Kayak gua customer dulu gitu loh. Tahun 2000 berapa ya? Waktu di FX itu tahun berapa sih? Bukanya 2011 sampai kayak 2012 deh. 2012. Itu pertama kali deh kamu belum nyoba. Harus cobain, ada Gal. Dia tuh punya mayones sambel ya. Terasi. Ini onigiri. Mayones sambel terasi. Onigiri nih. Ini karage, ayam karage. Dicocol sama gorengan. Kayak buat buka puasa tuh. Bener. Buat buka puasa. Itu kuah krim udang. Kalau kita lagi istirahat, kita beli gorengan pakai gorengan kan tuh. Nanti jangan sampai besok customer datang bawa gorengan, Bang mau beli kuahnya doang. dan itu baru di Blok M nih. Ada rencana membuka cabang nggak? Insya Allah ada. Ada. Di Jakarta aja atau keluar kota? Saat ini sih masih di Jakarta. Jakarta ya, Masya Allah. Request Bekasi dong boleh nggak? Gitu. Amin. Ciputat dong. Karena emang oke banget. Masya Allah. Terus terakhir nih, mungkin teman-teman di luar sana gitu kan banyak yang mereka meninggalkan pekerjaan-pekerjaan lamanya gitu kan, terutama pekerjaan-pekerjaan mungkin ya tidak sesuai dengan syariat nih. Mereka banyak yang pengen berbisnis lah, maksudnya berdagang atau jualan makanan atau jualan apapun. Ada nggak sih maksudnya resep-resep yang dari lo gitu untuk mereka gitu, untuk kita semua khususnya gitu ya, biar bisa sustain, mentalnya kuat gitu ya. Masya Allah. Mungkin nasihat yang paling sering dikasih sama guru-guru kita dulu kali ya. Kayak yang pertama, guru-guru kita tuh suka bilang jujur sama Allah dulu kan. Betul. Maka Allah juga akan wujudkan gitu kan. Terus yang kedua, jaga amanah sebagai muslim ya. Gitu. Mungkin banyak kasus yang baru ngaji terus tiba-tiba pinjem A lah, pinjem B gitu, atau mau ngapain lah. Itu bukan yang nggak boleh, cuma kan ada tanggung jawab sebagai muslim bahwa kalau kita berbuat yang tidak baik itu mencoreng nama Islam sendiri. Benar, kan gitu. Benar. Jadi amanah itu sangat penting gitu. Dan jangan lupa pasti kan dalam proses juga kita bisa berbuat salah juga kan. Cuma kan sebagaimana kita diingatkan seberapa cepat kita kembali kan bertaubat, maksudnya kita merubah kondisi lagi itu lebih baik gitu kan. Dan mati jangan kesana kita salah terus kita nggak berusaha lebih baik lagi. Benar. Terus yang terakhir mungkin lebih ke minta tolong sama Allah, lebih ke istiqomah ya, karena kan berat ya. Konsistensi cobaannya berat ya banget. Berat lah gitu. Benar. Dan minta saran sama ahli ilmu lah ya, soal apalagi kalau yang udah berkeluarga gitu. Apakah mau ngambil jalan usaha atau misalkan mau kerja di kantoran biasa gitu. Sah-sah aja kan semuanya. Betul. Bahkan kan satu muslim dan yang lainnya ibarat sebuah bangunan lah ya, melengkapi gitu. Jadi mungkin yang bisa jadi garis bawahnya adalah atau bottom line-nya semangat kita di titik yang sama kali ya, mau entah itu pedagang mau itu enggak gitu, tapi kita mempunyai pride yang sama, izah yang sama ketika menjadi seorang muslim gitu, karena kita bertanggung jawab membawa nama baik Islam ini sendiri gitu. Semoga kita dijaga juga ya sama Allah gitu, dari perbuatan-perbuatan yang mencoreng nama juga gitu ya. Itu aja sih Allah. Intinya benar banget tuh. Kita jaga itu semua, maka Allah akan mudahkan. Yakin ya. Baik lagi dengan janji-janji Allah ya. Allah tuh pasti ngasih janji-janji yang besar kepada kita ketika kita berbuat baik dengan tuntunannya Allah. Okay. Terbukti lah ya kan, insya Allah. Kadang kitanya nggak sabaran ya. Betul. Kitanya nggak sabaran. Pengen Nah, cepet gitu ya. Nggak kerasa udah jam berapa nih sekarang? Berapa? Udah 2,5 jam nih. Obrolan yang sangat berfaedah. Semoga teman-teman muslim bisa terinspirasi dari kisahnya Kogi Putra Tama. Jangan lupa ini yang nonton harus datang nih. Datang kemana nih ceritanya? Futagoya dong. Oh, Futagoya ya, keren datang di Blok M di mana tepatnya? Jalan Sultan Hasanuddin. Patokannya mana? Patokannya dekat Masjid Nurim. Masjid Nurim tuh Nurul Iman. Iya, jadi biasanya tuh kajian dulu, enak tuh. Kajian dulu, lapar, makan paling enak tuh. Futagoya. Setuju. Ya, mudah-mudahan dimudahkan
Jalan Futagoe dan teman-teman yang belum pernah nyobain bisa langsung nyobain. Tadi kita udah ngobrol ya banyak sedikit, atau mungkin kalau bisa ngobrol langsung sama Kogi, boleh nggak nih kira-kira ada DM lah atau apa di Instagram gitu? Boleh banget ya. Ngobrolin kisah-kisah inspiratif. Instagram di bawah ya. Terdiedit atau gimana? Diedit. Mampir aja ke Futago, Instagram GoFutago. Alhamdulillah tadi Kogi udah nyampein beberapa banyak lah kisah-kisah personal dan inspiratif. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan bisa diambil pelajaran atas hikmah-hikmah perjalanan yang udah dilalui sama Kogi. Saya Galih dan gua Vicky. Kalau mau ke Futago jangan terlalu malam, mendingan lebih pagi. Sampai jam berapa tuh Futago bukanya? Karena ngantri panjang. 8.30 last order. 8.30 last order ya. Kalau mau agak nyantai sebenarnya weekdays aja. Weekdays ya. Weekdays. Banyak lagi kajian weekdays di GoFood, Grab bisa tuh ya. Grab aja. Oke. Tuh bisa online juga. Oke, thank you Kogi. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan silaturahmi di lain waktu. Insyaallah. Dan kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya dan diberi keberkahan. Insyaallah. Sampai ketemu di Tujar Project berikutnya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.